Saya waktu itu berpikir tidak mungkin cerai. Karena saya juga mempunyai pemahaman Tuhan tidak suka perceraian. Saya Kristen Ortodok. Berapa kali salah pun harus kita ampunin. Makanya orang boleh mengatakan saya bodoh segala macam mempertahankan berapa tahun. Saya katakan ini adalah showcase the whole family. Orang suka tanya sama saya, kok kamu bisa hari ini 100% kasih karunia Tuhan. Kalau ikutin emosi saya, mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Rekaman semua di mall, di mana Anda jemput semua, saya dapat filmnya. Persoalannya, Anda kan mau keluarga kamu utuh. Nah, saya punya pemahaman kan as a showcase. Karena itu saya harus merendahkan diri saya untuk sampaikan. Tuhan juga tidak menjadikan manusia itu seperti robot, teman. Karena Tuhan ingin kita itu ada willing untuk choose. Kita ini boleh pilih. Pilih kita mau jadi apa, gitu loh. Lalu saya sampaikan, kamu juga punya anak, mau anak kedua. Mau anak kedua, mumpung istrimu belum tahu, boleh nggak kita sama-sama kembali? Lalu dia dengan sombong menjawab, bukan urusan saya itu, urusan domestik saudara, bapak. Dia bilang urus sendiri. Wah, di situ Niko udah mau mukul itu. Saya harus tahan. Saya pun, makanya saya katakan itu karena kasih karunia Tuhan. Harga diri saya diinjak-injak. Sebagai laki-laki, sebagai gubernur, dan saya berkuasa dan saya lebih kuat posisinya. Dan dia salah gitu kan. Tapi kan saya tidak mau mempermalukan istri saya waktu itu. Ini kan tetap mamanya anak-anak. Saya juga pengen menutup aib ini. Kan saya pengen keluarga saya balik. Maka saya tutup. Saya nasihatin, tapi apa yang saya dapat di rumah maupun itu. Makin berani, lalu makin saya cerita sama orang gak suka, dia bilang saya defense. Saya bilang, kalau saya berpikir secara opsi ya, kan teman-teman saya banyak juga. Saya punya teman juga banyak, ada masalah suami istri banyak. Tapi mereka tidak cerai, pisah kamar, masing-masing punya pacar. Persoalannya, saya punya adik kan lulusan Swiss ini. Ini lucu nih. Dia bilang gini sama saya. Ya, gimana ya kok ya? Ini persoalan kan cuma persoalan kamu tidak bisa terima gaya hidup seperti ini. Di luar negeri juga biasa saja. Istri punya pacar, teman dekat, suami juga punya pacar. Ini berdua cuma secara acting, hidup bersama. Seperti kakak adik. Memang sudah nggak cocok. Dan what? Saya nggak bisa. Makanya saya nggak boleh mengucapkan kalimat cerai. Tetapi ketika orang yang kita tegur makin kompak berdua, makin pergi berdua. Karena sebenarnya kalau ditanya, dia mau nggak cerai sama saya? Oh enggak sebetulnya. Mereka cuma salah ngitung. Mereka berpikir, lu Kristen nggak mungkin cerai. Terus yang kedua, kamu udah datang ke saya pun, gue maki-maki lu nggak berani pukul gue juga. Makanya sampai masuk tahanan saya ngomong, saya sakit sekali di dalam tahanan kalau tahu kamu pergi berdua ke Singapura atau kemana-mana. Boleh nggak stop? Begitu saya putuskan cerai, pendeta saya Bentong marah sama saya. Pendeta Bentiu juga marah sama saya. Semua pendeta ya marah sama saya lah, secara logika lah. Terus dia kasih rekaman 9 menit, saya lupa. Pendeta datang besok saya, diputerin. Kira-kira kamu ini udah tanggung, Hok. Udah jadi saksi Tuhan, masuk ke penjara. Kenapa istrimu seperti ini kamu tidak mau menjalanin saja? Kan kesaksianmu jadi sebagai orang Kristen jadi sempurna. Akhirnya saya bilang gini, saya terpaksa harus minta dari polisi rekaman pembicaraan selama di dalam Makobrimob. Tapi lu dengar, ini nggak bisa dipublikasikan keluar karena ada masalah kasus seperti ini. Lalu ini kasih dengar dia pada Benjamin, saya nggak tahu. Benjamin ngomong gini, Pak Tong bilang, siapapun tidak boleh melarang Ahok menceraikan istrinya. Itu bagaimana Tuhan begitu jelas. Misalnya contoh gini ya, ketika saya memanggil pendeta di dalam tahanan untuk mendamaikan ketegangan adanya good friend ini gitu. Wah, saya diserang dia maupun teman-teman gereja yang pro dia atau teman atau pendeta yang pro.
Kamu mempermalukan istrimu, membawa kepada pendeta. Dan dia selalu ngancam, ini cuma kita yang tahu berdua sama Tuhan. Kalau ada orang lain tahu, kita cerai. Nggak boleh tahu. Saya bilang semua orang pasti tahu. Nggak ada yang tahu. Wah, saya bilang nggak ada yang tahu. Ya, kamu aja nggak tahu, orang juga curiga. Saya pun bergumul dong. Oh iya ya, kok saya tega ya? Kenapa saya masih bawa kasus ini ke pendeta, buka cerita ini ya? Saya merasa bisa bersalah loh. Makanya saya katakan, apapun kondisi Anda, bacalah firman Tuhan. Anda ngerti nggak ngerti, Roh Kudus akan tuntun Anda. Saya ingat tanggal 28. Jadi kalau saya buka Alkitab saya itu ya, saya ingat banget tuh, tanggal 28 Februari, waktu saya buka itu ya, itu persis baca di, kalau nggak salah tuh di bilangan. Kita nggak pernah tahu bilangan kan? Ya pasti nggak pernah pikir bilangan. Bilangan kan ngomongin aturan-aturan kan? Yuk kalau buka itu 28 Februari itu di bilangan numbers kan? Numbers 5. Di bilangan 5 itu tuh protecting marital faithfulness kalau di bahasa Indonesia versi ini. Jadi begitu saya baca di situ, saya kaget. Terus bilangnya begitu nggak? Ini adalah firman Tuhan, bukan Musa loh. Tuhan berfirman kepada Musa. Dia bilang, kalau ada seorang laki-laki curiga istrinya ada selingkuh, walaupun nggak terbukti, nggak teruji, dia harus bawa itu kepada seorang imam. Betul. Saya sampai protes Tuhan. Kalau nggak terbukti perempuan itu salah, maka yang bersalah tetap perempuan itu, bukan laki-laki. Wah, saya pikir nggak terima ini Tuhan. Nggak fair ya. Kan bisa saja laki-lakinya paranoid. Tapi ketika saya merenungkan ayat itu, Tuhan bawa saya mengingat Amsal 31. Ayat 10. Istri yang cakep itu apa? Yang hati suaminya percaya kepada dia. Nah, kalau seorang istri yang baik, tidak ada apa-apa pun ketika suami membuat suamimu tidak suka. Kamu nggak pergi sama dia, apa sih ruginya? Masa kamu demi sahabatmu itu mau memilih cerai sebuah keluarga? Betul. Nah, itu saya sudah mulai memahami itu. Berarti saya nggak salah. Lalu ayat apa yang membuat saya? Orang Kristen nggak boleh cerai dong. Kan saya nggak dapat iluminasi Matius 5:32. Saya dapat di 1 Korintus ayat 7. Pasal 7 ayat 12 sampai 15. Jika ada seorang perempuan yang tidak beriman mau tinggal bersama kamu, kamu nggak boleh ceraikan dia. Karena anak-anakmu akan disebut anak-anak cemar. Justru anak kamu menguduskan dia dan anak-anakmu. Sama juga untuk suami. Tapi yang tidak beriman, jika kamu memaksa cerai daripada kamu, lepaskan dia. Karena kamu dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Apakah saya langsung cerai juga? Nggak berani juga saya. Tetap nggak berani cerai. Karena kalau saya cerai kan secara politik segala macam hancur lah. Ini hancur semua nih. Akhirnya kenapa saya putuskan masukkan ke pengadilan segala macam? Dia hanya kasih saya 2 opsi. Cerai atau terima dia punya teman khusus. Saya katakan ini melanggar pasal yang lebih tinggi di atasnya. Betul. Makanya bagi saya harus cerai. Dengan segala resiko disalahpahamin orang. Ya. Dengan segala resiko dianggap tidak jadi saksi Kristus. Ya. Tidak mungkin di dalam sebuah keluarga. Saya katakan istri itu harus ikut suami secara rohani. Karena istri adalah penolong. Maka saya putuskan minta pertobatan, minta tanda, dia tidak mau. Nah, sama sayang di terakhir cerita beda. Begitu masukin cerai, dia bilang mau balik. Ketika kamu itu jadi iluminasi. Saya tulis di buku itu, saya tulis semua nih. Bagaimana per hari itu firman Tuhan berbicara. Ketika Esau minta kembali dengan nangis air mata pun sudah tidak bisa lagi.